Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabi. Hadirin jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang luasnya kebaikan itu. Luasnya pintu-pintu kebaikan. Di mana kemarin sudah kita bacakan dan kita bahas beberapa hadis mengenai tentang kebaikan-kebaikan yang kita sering temui di setiap kehidupan kita. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, baik itu dengan menyedekahkan berupa harta atau benda, ataupun dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dan dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Potensi apapun yang kita miliki itu bisa menjadi nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Di sini kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Musa radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin, wajib setiap seorang muslim, hamba muslim, shadaqatun, sedekah. Wajib untuk diri seorang muslim, jadi untuk menyedekahkan diri pribadi. Menyedekahkan seperti mana kemarin bahwa setiap manusia itu memiliki 300 lebih sendi dan itu harus disedekahkan setiap hari. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aita illam yajid. Nah, bagaimana pendapatmu jika tidak ditemukan sesuatu yang untuk disedekahkan? Jadi jika kita tidak punya sesuatu yang untuk disedekahkan, kalau sekarang mungkin kita ada aja lebih, mungkin makanan lebih, mungkin uang lebih yang bisa disedekahkan. Tetapi zaman Nabi sampai dimakan satu hari aja nggak ada yang dipakai makan, apalagi yang disedekahkan. Maka kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan, qala ya'malu biyadaihi, dia membantu dengan kedua tangannya. Dia bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan dengan apa yang dia miliki. Yang dia miliki adalah tenaga-tenaga yang disedekahkan. Ya, seperti melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan sosial, membantu tetangga yang lagi pindah-pindahan mungkin, membantu kegiatan-kegiatan di masyarakat dengan tenaga, tanpa keluar modal harta, tetapi dengan modal tenaga. Nah, maka di sini juga termasuk dikatakan sedekah untuk dirinya. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, dan apapun yang bisa memberikan manfaat, itu bisa disedekahkan, apapun. Qala ara'aita illam yajid, maka Nabi SAW bersabda lagi, nah kalau seandainya masih belum ditemukan, masih belum mampu untuk menyedekahkan tenaga,
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'muru bil ma'ruf awil khairi. Dia memerintahkan kepada kebaikan atau kepada sesuatu hal-hal yang positif. Jadi kadang-kadang ada yang tidak mampu untuk memberikan tenaga. Contoh seumpama jarak yang terlalu jauh. Ada panitia Isra Mi'raj di sini, tetapi panitia itu pulang kampung karena sesuatu yang urgent, maka dia bisa minta tolong, dia bisa menyuruh anggota dan sebagainya, atau membantu koordinasi, memberikan usulan-usulan, memberikan pikiran-pikiran yang membantu berjalannya kegiatan. Nah, di antaranya contohnya seperti itu. Atau seandainya itu seorang pemimpin, dia tinggal memberikan keputusan-keputusan tanpa dia harus bergerak, mengeluarkan tenaga, tanpa harus mengeluarkan yang namanya harta. Tetapi dengan keputusan yang dia berikan itu akan memberikan manfaat. Itu juga yang dinamakan sedekah bagi seorang muslim. Qala, Nabi juga bersabda, ara'aita, bagaimana pendapatmu illam yaf'al, kalau belum bisa juga melakukan hal tersebut? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, minimalnya yumsiku 'anis syarri, dia menahan diri dari melakukan keburukan, fa innaha shadaqatun, karena itu juga merupakan sedekah. Menahan diri. Kadang-kadang kita itu suka gatel kalau mengetahui suatu rahasia. Kalau kita dapat informasi seperti ini, mau tidak cerita ke orang lain itu agak sulit. Mau nggak cerita tuh agak sulit. Seperti dulu, konon ada sebuah cerita Raja Zulkarnain. Ternyata faktanya Raja Zulkarnain itu memiliki 2 tanduk. Dan itu ditutupi oleh mahkotanya. Maka suatu ketika ada seekor burung beo yang mengetahui fakta itu, dia itu ingin menutup diri agar tidak sampai kepada seorang yang melihat bahwa Raja Zulkarnain itu memiliki 2 tanduk. Ini manusia yang tahu. Maka dia itu gatel, kepingin cerita, kepingin ngomong ke orang, tetapi dia nggak mampu. Dia bolak-balik kayak orang kebingungan karena hasratnya ingin menceritakan fakta yang luar biasa ini. Akhirnya apa? Karena dia tidak ingin menceritakan keburukannya si Raja Zulkarnain ini, maka dia gali tanah. Dia cerita di sana, di dalam tanah itu, bahwa Raja Zulkarnain itu punya tanduk 2. Ini saya melihat faktanya sendiri. Tidak menceritakan kepada siapapun, dia cerita di dalam tanah supaya nggak ada yang dengar. Ternyata di atas tanah itu ada burung beo yang mendengarkan dan dia mengikuti cerita itu. Akhirnya cerita kemana-mana dan tersebarlah bahwa Raja Zulkarnain itu memiliki dua tanduk. Maka dibilangnya namanya Zulkarnain, 2 tanduk. Mungkin ini hanya tamsil atau istilahnya hanya cerita. Entah wallahu alam memang benar-benar Zulkarnain itu memiliki 2 tanduk atau memang memiliki 2 kekuasaan dari ujung barat sampai ujung timur. Tetapi ini sebuah cerita yang menggambarkan seperti apa kita ketika memiliki rahasia. Ingin sekali menceritakan. Nah, ketika kita ceritakan dan itu merupakan aib, maka itu adalah sesuatu keburukan. Maka menahan diri dari tidak menceritakan aib saudara muslim kita, maka itu merupakan sedekah. Nah, itu adalah sedekah yang minimal tidak sampai kita memberi efek negatif kepada orang, tidak mencelakai orang, menahan diri dari keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Kadang-kadang untuk menahan ini pun lebih sulit lagi daripada ngeluarin harta, daripada kita senyum, daripada kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang menahan ini susah, apalagi ini sama orang terdekat kita, sama istri. Suka kita curhat-curhatan ya, diskusinya tetangga, diskusinya saudara. Ini
Jadi kadang-kadang itu terlalu asik sehingga tidak sadar kalau itu adalah merupakan sebuah keburukan, bahwa bahkan itu adalah sebuah dosa yang besar, yaitu memakan daging saudara muslim kita sendiri, yaitu ghibah, tapi itu tidak terlalu terasa, kita sering melakukan. Maka menahan diri dari hal tersebut juga merupakan sedekah dan kebaikan bagi diri kita. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa min nafsi ibni Adam illa alaihi shadaqatun. Tidaklah dari seorang anak Adam kecuali wajib atasnya sedekah. Wajib atas diri untuk tubuhnya disedekahin. Fi kulli yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang mana matahari itu terbit di hari tersebut. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina lana shadaqah, dari mana kita mau bersedekah ya Rasulullah? Natasaddaqu biha, yang mana kita bersedekah dengannya. Sedangkan kita sendiri nggak punya apa-apa, apa yang mau disedekahkan? Kita mau kerja untuk makan setiap hari itu kita udah kesulitan. Itu bahasa para sahabat, karena memang faktanya para sahabat itu nggak setiap hari punya harta, nggak punya tabungan, apalagi saldo, apalagi kendaraan. Untuk makan kadang-kadang sampai berhari-hari harus menahan lapar. Maka ketika sahabat-sahabat tersebut mendengar, maka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kita sedekahkan? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal khairi lakatsirah. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak. Di sini ada bahasa taukid dalam ilmu alat, lakatsirah. Sungguh-sungguh sangat banyak, benar-benar banyak. Ini sebuah meyakinkan, kata-kata untuk meyakinkan bahwa benar-benar sungguh sangat banyak. At-tasbihu wa tahmidu, dan tahmid, wa tahlilu, dan tahlil, wal amru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan-kebaikan, mengarahkan orang, menyadarkan orang, memberikan motivasi kepada orang untuk melakukan kebaikan, wan nahyu, dan melarang orang anil mungkari, dari kemungkaran, wa tumitul adza, dan juga engkau menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, anit toriki, dari jalan, wa tusmi'ul asom, memperdengarkan suara kepada orang yang tuli. Kadang-kadang orang yang agak tuli itu kita harus lebih berusaha lagi untuk memperdengarkan suara kita. Wa tahdil umya, dan juga memberikan petunjuk kepada orang yang buta, memberikan petunjuk jalan. Wa tudillul mustadil, memberikan petunjuk kepada orang yang ingin meminta petunjuk, ala hajatihi, atas hajatnya. Ini orang yang meminta solusi. Dia punya permasalahan seperti ini, dia diskusi, dia curhat, kemudian meminta solusi. Wa tas'a syadda syaqaiha, dan melakukan atau membantu sekuat tenaga ma'alahfan, orang yang benar-benar lagi kesulitan atau lagi kredit, lagi kepepet. Wal mustaghisi, dan juga menolongnya. Jadi menolong dia, yang menolong orang yang sedang kepepet. Jadi menolong orang yang sedang minta tolong. Wa tahmilu, dan juga membantu, menanggung syadda dzara'ika, dengan sekuat tenaga kita, ma'adhaifi, orang yang lemah baik dari segi fisik, baik segi ekonomi, baik segi dari sosial dan sebagainya. Fahadza kulluhu, ini semuanya shadaqatun, adalah sedekah, minka, darimu, ala nafsika, untuk dirimu. Jadi sedekah darimu, tetapi fungsinya untuk dirimu. Jadi maksudnya tubuh kita itu butuh disedekahkan. Nah, maka sedekah itu kita harus lakukan setiap hari. Nah, seandainya ada yang mampunya dengan harta, maka bisa dengan harta. Ada mampunya dengan kekuatan atau tenaganya, bisa dengan tenaga atau kekuatannya. Kalau nggak bisa, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ada dengan zikir, tasbih, itu adalah sedekah. Tahlil, tahmid,
kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang kepepet. Ini bahkan akan mendatangkan cinta dari Allah. Seperti mana yang kemarin kita bahas, selama seorang hamba itu dalam rangka membantu saudaranya yang sedang butuh, sedang dalam hajat, maka Allah juga membantu dia dalam menyelesaikan hajatnya. Maka kalau kita punya hajat, maka bantulah hajat saudara kita, apapun itu. Pasti kita setiap hari sering melihat saudara-saudara kita yang sedang memiliki hajat, yang butuh bantuan. Kita bisa bantu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu menyelesaikan hajat kita. Begitu juga kalau kita itu ingin berdoa dengan doanya lisan yang tidak pernah berbuat dosa, lisannya malaikat, maka doakan saudara-saudara kita. Kita ingin seumpama, ya Allah ingin naik pangkat, maka doakan teman kita, doakan saudara kita agar naik pangkat, maka kita pun akan didoakan oleh para malaikat seperti doa yang kita lakukan, doa yang kita berikan. Dan na'udzubillah, kalau seandainya kita mendoakan yang buruk, maka akan dikembalikan juga kepada kita, na'udzubillah. Dan itu yang doa, bukan saudara kita yang kita doakan, tetapi yang berdoa adalah malaikat yang lisannya tidak pernah berbuat dosa. Nah, maka jangan sampai kita mengutuk, mengata-ngatain saudara kita, karena itu akan kembali kepada kita sendiri. Apalagi itu adalah kata-kata dari orang yang zalim, ya. Orang yang dizalimi doanya betul-betul makbul, ya. Jadi hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Maka ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan, dan di sini disebutkan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Ini kadang-kadang sederhana, tapi fungsinya banyak. Fungsinya kadang luar biasa. Kemarin yang saya sempat bahas itu menghilangkan batu dari jalan, ada kelapa yang jatuh di tengah jalan, kita pelan-pelan kita tendang supaya ke pinggir jalan. Kadang-kadang itu juga luar biasa untuk menghindari sesuatu yang celaka. Kadang-kadang meskipun nggak diinjak, kalau orang itu naik mobil atau naik motor menghindari itu, ternyata di sebelahnya orang udah mau nyalip, itu bisa terjadi kecelakaan, dan itu akibatnya sungguh fatal. Fatalnya itu ketika orang kecelakaan, ada yang patah, dia nggak bekerja, angsurannya nggak bisa dilanjutkan, keluarganya pusing, stres, anak-anaknya susah makan, panjang ceritanya, dikarenakan hanya satu sebab, yaitu kecelakaan. Maka ketika kita menghindari itu, menghilangkan yang namanya kelapa tadi, maka itu akan menjadi sedekah juga bagi kita. Maka itu juga nanti disebutkan di hadis berikutnya akan menyebabkan orang masuk surga. Nah, itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun, seorang laki-laki itu lewat, bi ghusni syajaratin, dengan membawa ranting pohon, ala dhuhri thoriqi, dari tengah tengah jalan. Jadi diambilnya ranting dari tengah jalan untuk disingkirkan, dibuang ke pinggir. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la unhiyanna, dan dia berkata, jadi orang itu berkata, la unhiyanna, aku pasti akan menyingkirkan ini, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, antorikil muslimin, dari jalannya orang-orang muslim, la yuzihi, agar ranting tersebut, yang mana ranting itu kalau di di Arab sebagian itu berduri, supaya tidak menyakiti, tidak mengganggu saudara muslim, fa'udkhilal jannah, kemudian orang tersebut ditakdirkan masuk ke dalam surga. Nah, di sini disebutkan di bawah. Jadi ini termasuk hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim.
Yang mana ini disebutkan bahwa disebabkan orang itu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalannya umat Islam agar tidak menyakiti saudaranya, itu menyebabkannya masuk ke dalam surga. Nah, jadi kita nggak tahu ketika kita ikhlas ingin menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat itu dan ridho dengan apa yang kita bantu dengan ketulusan kita, maka dengan sebab itulah Allah berkuasa untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, itu adalah kebaikan yang kita lakukan secara ikhlas dan secara tulus. Kalau sekarang mungkin sesuatu yang di jalan itu luar biasa sekali bisa efeknya ya, kadang-kadang bisa menyebabkan kecelakaan. Yang paling sering juga saya lihat itu bolongan-bolongan di tengah jalan. Banyak sekali yang dikarenakan bolongan itu terjatuh. Iya, kalau di belakangnya nggak ada mobil. Kalau ada mobil akan lebih fatal lagi efeknya. Maka ketika ada seorang pemimpin, seorang yang memiliki kewenangan, dia punya kewenangan untuk menutup jalan itu dengan telepon aja dari dia. Pak PU, tolong ini ada ada bolongan jalan, jalannya hancur, tolong segera dikerjakan. Nah, dia ini menyingkirkan keburukan dari jalan dengan cara birokrasi, nah, dengan keputusan, dengan perintah, dengan permintaan kepada yang berwenang sehingga itu ditutup, dan itu menyebabkan tidak terjadinya kecelakaan, tidak terjadinya sesuatu yang menyakitkan bagi saudaranya. Nah, itu adalah yang terjadi sekarang. Karena banyak betul di pinggir jalan besar, di pinggir jalan di jalan utama, bolongannya besar, bolongannya dalam. Itu jangankan nabrak, jangankan masuk ke sana, masuk rata-rata sudah oleng. Kalau nggak oleng ya jatuh. Kalau nggak gitu ya menghindari. Namanya di jalan rame, kadang-kadang menghindari kena serempet. Ya paling enggak lecet ataupun motornya rusak, itu kan sangat menyakitkan bagi saudara kita. Nah, itu dengan menghilangkan menghilangkan keburukan atau yang mengganggu di tengah jalan dengan cara memerintahkan pemerintah atau meminta kepada pemerintah untuk menutupnya. Nah, itu termasuk juga menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan itu bisa menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku telah melihat seorang lelaki, yataqallabu, yang dia berbolak-balik, fil jannati, di surga. Jadi orang ini benar-benar sudah di dalam surga, dia mondar-mandir di dalam surga. Fi syajaratin, disebabkan sebuah pohon, qata'aha, yang ia potong, min dhuhri thoriqi, dari tengah jalan, kanat tu'zin nas, yang mana pohon tersebut akan mengganggu atau menyakiti manusia. Jadi ada pohon yang roboh, itu dipotong kemudian disingkirkan dari tengah jalan, ataupun dipinggirkan, ditarik dari tengah jalan supaya tidak mengganggu, tidak menyakiti saudaranya yang lain. Jadi kalau sekarang itu biasanya kan membuat macet orang banyak yang dongkol, banyak yang telat, banyak yang buru-buru. Itu akan menyebabkan menyakiti saudara kita yang lain. Maka menghilangkannya itu adalah menjadi penyebab orang ini yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau ini juga sama mentaukidkan, istilahnya dalam ilmu alat, mentaukidkan, memberikan keyakinan. Jadi dengan kata la, qad, la itu lam taukid, qad itu juga ada waktu taukid. Jadi sungguh-sungguh, benar-benar aku telah melihat. Jadi bahasanya seperti itu, orang yang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalannya manusia, itu bisa masuk ke dalam surga. Nah, di sini di bawahnya disebutkan ai annahu nala dzalik, bahwa dia itu mendapatkan keutamaan itu masuk ke dalam surga bisa babi izalatihi, dengan sebab dia itu menghilangkan al-adza, ke
yang mengganggu, sesuatu yang mengganggu antori kinas dari jalannya manusia. Itu adalah penyebab dia mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi kadang-kadang ada yang senyumnya itu terlalu sinis. Jadi bahasa di sini tidak hanya senyum tetapi raut wajah yang kita tunjukkan, raut wajah yang ceria, raut wajah yang ramah dengan ada senyumnya, itu akan menjadi sedekah bagi saudara kita, akan menjadi sedekah untuk diri kita juga. Wa amruka bil ma'ruf, dan perintah kita untuk melakukan kebaikan, wan nahyuka 'anil munkar, dan juga melarang orang dari kemungkaran, sedekahun adalah sedekah juga. Seandainya mengingatkan, kita sedang sama teman, kemudian kita ingatkan, kamu nggak sholat, kamu udah sholat, aku mau sholat dulu ya. Jadi bahasa aku mau sholat dulu, itu bahasa supaya mengajak, ayo sholat bareng. Jadi aku sholat dulu ya, yaudah silakan aku tunggu sini, kamu nggak sholat, ayo sholat bareng. Nah, itu adalah sedekah juga untuk saudara-saudara kita. Wa irsyaduka rajula, dan juga engkau menunjukkan kepada seorang lelaki fi ardid dhalal, di tempat dia itu tersesat. Jadi orang yang tersesat atau dia salah jalan. Contoh, seumpama kalau zaman sekarang itu dia jalan di satu jalur dia melawan arah, maka kita arahkan satu jalur Pak. Nah, itu adalah salah satu sedekah. Atau mungkin kalau biasa sekarang itu orang jalan naik motor, dongkraknya itu masih nyangkrak ya, masih dongkraknya belum diangkat. Kita tunjukin, Pak, dongkraknya Pak. Kadang-kadang kita kalau sudah nunjukin itu, Pak, dongkraknya Pak, terus diangkat, wih, kita tuh merasa kayak jadi pahlawan ya. Jadi kata-kata orang di Facebook seperti itu. Jadi udah kayak pahlawan kita kalau sudah nunjukin orang dongkraknya itu belum diangkat. Ya, itu adalah salah satu kebaikan juga, menunjukkan supaya dia tidak celaka ya. Kadang-kadang kalau di belokan terlalu belok, ternyata dongkraknya belum diangkat, itu bisa balik ke kanan jadinya. Itu adalah merupakan salah satu sedekah juga untuk diri kita. Wa nasruka, dan engkau menolong ar-rajula, seorang lelaki, rodi al-basari, yang lemah penglihatannya. Sodakotun laka, itu untukmu, sodakotun adalah sedekah. Jadi menolong orang yang penglihatannya lemah, kita menunjukkan jalan untuknya, atau kita berikan pandangan, Pak, ini harusnya ke sini Pak, Bapak salah tadi di pertigaan seperti ini. Mungkin dia kurang lihat rambu-rambu, kurang melihat arah kemana, seperti itu. Dia menunjukkan, maka itu juga merupakan sedekah. Jadi mungkin kalau sekarang orang kalau udah rabun, itu biasanya pakai kacamata, aman. Kalau zaman dulu belum ada kacamata, mungkin itu banyak orang yang perlu bantuan untuk penglihatan yang lemah. Wa imatatukal hajar, dan menyingkirkan atau membuang batu, wasyauka, dan duri, wal azmah, dan tulang, anit tariqi, dari jalan, laka, untukmu, sodakotun adalah sedekah. Kalau sekarang itu menyingkirkan paku-paku, menyingkirkan baut, mungkin kalau kita melihat di jalan itu luar biasa, karena itu pengaruhnya, kalau enggak bocor bannya, bisa jadi tiba-tiba dia akan oleng, karena banyak juga kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan itu, karena ada paku di tengah jalan, kemudian kena injak, kemudian dia oleng, jatuhlah, dan ternyata dari belakang ada mobil, sehingga memperparah lagi yang namanya kecelakaannya. Maka menghilangkan paku itu merupakan sedekah bagi seorang muslim. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah, dan mengosongkan timbamu untuk mengisi timba saudaramu. Jadi di sini bahasanya ketika seorang itu mengambil air di sumur, ya, mengambil air di sumur, kemudian mengisi
timba dari saudaranya, kemudian dia mengambil lagi untuk diri sendiri, maka itu merupakan sedekah. Karena itu yang pertama adalah membantu, yang kedua akan meringankan, akan membahagiakan hati saudara kita. Nah, itu adalah termasuk sedekah. Kalau zaman sekarang itu banyak sekali ya, banyak sekali mengambilkan seumpama ada sedekah Jumat, mengambilkan nasi untuk saudara kita, apalagi saudara yang kita kenal, teman dekat. Wah, ini nasi. Itu selain ngasih nasi, dia juga menyambung silaturahim, mempererat persaudaraannya. Nah, itu adalah merupakan sedekah juga bagi seorang muslim. Saya tambah lagi sedikit. Fadlun keutamaan as-sa'yu, berusaha fi naf'il ibad, memberikan manfaat kepada hamba, wa qada'i hawaijihim, dan menunaikan hajat-hajatnya atau menolong hajat-hajat saudara muslimnya. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla khalqan", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba, khalaqahum, yang mana Allah itu menciptakannya, mentakdirkannya, li hawaijin nas, untuk membantu hajat-hajat manusia, fi hawaijihim, untuk membantu hajat-hajatnya. Ulaikal aminun, mereka itu adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang aman min adzabillah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memang mentakdirkan orang-orang, seorang hamba-hamba yang dia itu ringan tangan, mudah untuk membantu, hatinya itu sangat mudah sekali untuk membantu, tidak terlalu berat untuk membantu saudara muslim, selalu ingin memberikan manfaat sama saudara muslim, meskipun kadang-kadang merasa berat, tapi ketika dia berpikir ini itu sangat bermanfaat untuk saudara kita, agak repot dikit nggak apa-apa, agak susah sedikit nggak apa-apa, dia berusaha untuk itu, maka mereka itu adalah aminuna min azabillah, adalah orang-orang yang akan aman dari azabnya Allah. Ya, jadi azabnya Allah ini baik itu azab di dunia, azab di kubur, azab di mahsyar, sampai azab di akhirat kelak. Jadi itu adalah manfaat dari orang-orang yang menunaikan hajat-hajat saudara muslim, baik itu hajat perorangan, ada hajat per kelompok orang, atau organisasi. Itu adalah merupakan sesuatu yang bisa menjadikan dia itu aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qada li akhihil muslim, barang siapa yang menunaikan untuk saudara muslimnya hajatan, satu hajat, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala kaman, seperti orang hajja wa tamara, seperti orang yang haji dan berumroh. Jadi orang yang punya hajat, kita bantu hajatnya meskipun itu kecil, meskipun itu besar di pandangan kita, tetapi di pandangan Allah itu belum tentu sama. Kelihatannya mungkin hajatnya kecil, bantuin nganterin barang, nganterin makanan, ataupun membantu beliin makanan, tetapi ketika kita ikhlas benar-benar ingin membantu, menyambung silaturahim, dan Allah itu melihat itu dan ridho, maka itu menjadi pahala yang besar. Tapi ketika itu membantunya besar, kita harus keluar uang puluhan juta melunasi hutangnya, tetapi ingin suatu saat kita itu dibalas kebaikannya hanya karena ria, maka itu akan dipandang kecil oleh Allah. Maka sejauh mana hati kita ikhlas, tulus benar-benar karena Allah ingin membantu, maka di situ akan besar, menjadi nilainya besar di sisi Allah. Maka di sini pahalanya adalah kaman hajjah wa tamaro, seperti pahala orang yang naik haji dan orang yang umroh. Jadi naik haji dan umroh itu perlu perjuangan betul-betul berat. Dari lama sudah ngantri, dari lama
sudah nabung, pelunasan nambah lagi, jalan ke sana, harus pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian balik menjadi seorang haji dan umroh. Tetapi di sini Allah memberikan kepada orang yang membantu hajat saudara muslimnya, itu akan diberikan pahala seperti orang yang haji dan umroh. Maka hadirin memberikan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan apapun itu, apalagi itu adalah keluarga kita sendiri, anak kita, saudara kita, istri kita, apalagi orang tua kita. Asal ada hajat, bantu. Insya Allah ketika kita ikhlas, maka itu akan besar dipandang oleh Allah, dan itu akan mendatangkan ridho dari Allah, dan akan mendatangkan keberkahan-keberkahan dalam rezeki kita, dalam umur kita, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita. Semua insya Allah akan didatangkan keberkahan. Yang penting Allah ridho. Mungkin demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik serta hidayah untuk dapat mengamalkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.